Ini film yang sedang beredar apa itu Vina? Ya. Itu yang masuk itu bukan roh. Nggak bisa mas. Saya pernah mati suri. Nggak bisa. Kita sudah sampai di satu tempat itu nggak bisa pulang. Kita itu disedot rasanya kok. Itu bukan Vina? Ya. Pucuknya atau ratunya pesugihan itu kalau di Jawa siapa? Perempuan itu ya? Iya. Iya. Nah, dia itu pernah bilang ke saya. Oh gitu? Karena saya pernah bertapa di sana juga. Oke. Bentar. Ora kabeh sing njaluk sugih karo aku, tawene. Artinya apa tuh? Tidak semua orang yang minta kaya atau kekayaan ke saya tak berikan. Berapa bulan yang lalu kan, atau tahun yang lalu ya, si Iqbal sama si Gagah itu kan masing-masing sudah nemui saya lewat mimpi kan, yang pada intinya tidak setuju kalau saya melakukan hal itu, dan mereka memastikan saya sudah baik di sini. Si Gagah malah lebih ekstrim, saya sekarang sudah tidak ada di sana. Assalamualaikum brother, ketemu lagi di channel Jelajah Malam. Seperti biasa, gue masih keluyuran di seputaran Jawa Tengah dan Jawa Timur, dari gunung ke gunung. Kali ini gue mendatangi seorang pendaki yang gue anggap senior lah. Dan buat gue dia seorang legend, dia punya sebuah kisah. Di tahun 1985, beliau naik bersama dua orang sahabatnya di Gunung Slamet, dan akhirnya tersesat di sana. Di cerita itu banyak hal yang membuka mata gue tentang realitas sebenarnya di saat apa yang terjadi kalau kita itu benar-benar tersesat, dan semua nggak semudah seperti yang gue kira. Sampai gue memutuskan untuk mendatangi langsung beliau untuk bisa berbicara langsung tentang apa dan bagaimana seorang sosok Pak Alek ini. Oke, langsung aja gue perkenalkan. Pak Alek, apa kabar? Baik. Waduh, makasih banyak nih tim Jelajah Malam udah bisa diterima di rumah Pak Alek nih. Ini sebuah kehormatan banget Pak Alek nih. Jujur saya udah pengen banget lama ketemu Pak Alek. Tadi saya mikir, aduh apa channel kecil kayak saya diterima. Alhamdulillah diterima sama Pak Alek datang. Nggak ada yang kecil, nggak ada yang besar di dunia ini mas. Semua relatif. Oh gitu ya. Dari mana kita memandang kan gitu. Siap, siap. Sesuatu yang kecil tapi punya niat, punya itikat, punya semangat yang besar. Ya insya Allah dia tetap besar. Amin, amin, amin. Nah Pak Alek, ini kebetulan saya pengen sekedar ngobrol-ngobrol santai ya Pak Alek ya. Oke. Jadi di cerita Pak Alek ini yang tentang saat Pak Alek dengan dua rekan itu di Gunung Slamet, ada satu hal yang saya nilai. Di saat Pak Alek menghadapi hal-hal, ibaratnya di gunung kan kita nggak hanya ada kita. Ada ibaratnya ada makhluk Tuhan lain yang juga ada di sana. Nah di saat ada Pak Alek masuk, bisa dibilang kalau menurut saya Pak Alek masuk ke dimensi mereka, tapi Pak Alek berusaha untuk mendinai dulu, tapi berusaha secara rasional dulu. Sebenarnya ini apa yang terjadi dengan saya? Kenapa begitu Pak Alek? Alasannya apa? Kenapa nggak coba diikutin alurnya aja? Mereka maunya apa gitu? Ya, kalau Anda berusaha menyeberang sebuah sungai yang berarus deras, Mas, Anda nggak bisa serta-merta melawan arusnya. Pasti harus ngikut, tapi tidak 100% ngikut. Oke. Anda akan juga berusaha cross ke sana sambil tetap ngikut. Nah itu yang terjadi. Alam mereka sama alam kita kan lain. Saya tidak bisa menisbikan 100%, tapi saya juga tidak boleh terlalu kompromi. Apa yang terjadi pada saya itu kan saya tidak pernah yakin. Anda yakin bahwa kita sekarang sedang terjaga? Jangan-jangan kita sedang mimpi? Pernah berpikir begitu nggak? Jangan-jangan begitu. Karena ketika kita mimpi, kita nggak tahu ini real apa tidak.
Betul. Nah, situasinya kan kira-kira sama. Sehingga kalau misalnya saya mendapat tawaran makan, saya olah pakai logika. Kalau ini mimpi, saya makan pun tidak akan jadi kenyang kalau bangun. Itu kan logika. Tapi kalau ini real, saya makan makanan mereka yang bukan golongan saya, pasti sesuatu terjadi. Katakanlah, ini akan membuat saya semakin susah untuk kembali ke alam saya. Gitu. Jadi itu gunanya logika. Jadi logika itu berguna untuk tetap menempatkan diri kita pada kewarasan. Objektivitas. Ya, kewarasan kita itu diperlukan ketika kita berada dalam kondisi yang nggak cuma di hutan lah. Kehidupan kita ini kan juga rimba ya. Simpel aja. Katakanlah kita ditagih hutang. Kita ditagih hutang, orang-orang nggak tahu, yang tahu hanya aku sama yang memberi hutang. Banyak pilihan bisa muncul. Kalau ada sesuatu yang bisa saya pakai senjata dan saya nggak bisa bayar hutang, bisa aja ini saya bunuh. Selesai. Berarti kita mengalah pada yang namanya kewarasan. Kita sudah jadi nggak waras. Lalu andai kata tidak dihukum, kita sudah menjadi binatang. Jadi kita mulai mengkerdilkan diri sendiri. Itu gunanya kewarasan. Gitu. Oke. Nah, itu Pak Alex. Saya yakin Pak Alex saat itu mungkin apa yang Pak Alex ceritakan pasti nggak semuanya diceritakan ya Pak Alex ya? Iya, buat apa? Alasannya kenapa Pak Alex? Ya kalau saya ceritakan yang diuntungkan siapa? Apa saya menjadi beruntung dengan menceritakan katakanlah sebuah mimpi? Wong itu mimpi itu kan bersifat pribadi. Enggak ada untungnya bagi saya. Karena ini cuma mimpi. Lebih fatal lagi kalau ini terjadi di alam gaib beneran. Ya itu yang mereka inginkan. Itu yang mereka inginkan. Iya, bahwa mereka itu dianggap sakral. Nah, ingat nggak Mas di salah satu konten itu apa yang mereka bersikeras untuk saya lakukan ketika saya nanti selamat pulang. Sampaikan pada pendaki Gunung Slamet tidak boleh pakai pakaian A, B, C, D. Katakan jangan begini-begini. Yang eksis siapa? Mereka. Gitu. Logika nggak jalan. Kan cukup kita kasih tahu misalnya, kenapa kita sebaiknya nggak pakai pakaian hijau? Hiu susah ditemukan di hutan. Kan gitu. Kenapa sebaiknya tidak mengatakan capek atau dingin ketika naik gunung? Karena ini akan menjadi otosugesti. Bagi saya ini lebih masuk akal daripada penunggunya Gunung Slamet itu nggak suka kalau kita naik gunung sambil berkeluh kesah. Yang hebat siapa? Mereka dong. Nah, lalu setelah kita menganggap mereka hebat, mereka dengan gampangnya, karena masyarakat ya sudah kita didik untuk mengangker-angkerkan, mensakral-sakralkan satu tempat, mereka dengan mudah akan bikin sesaji. Nah ini sudah mulai melenceng. Ini sudah mengarah ke musyrik, ke syirik. Setuju. Nah itu yang membuat saya membatasi untuk menceritakan apa yang saya alami. Bukan karena saya pelit, bukan. Tetapi saya mempertimbangkan karena ini medsos. Dampaknya kira-kira seperti apa ya? Apa keuntungannya? Gitu. Yang harus diketahui, kaum jin ini manipulatif, gitu. Manipulatif. Nah itu yang harus kita ketahui benar. Ada yang lucu misalnya, tempat-tempat tertentu bukan hanya di gunung. Biasanya kan orang yang haid jangan ke sana karena sedang tidak suci. Nah, faktanya beda. Karena saya tahu betul beberapa dari mereka makanannya itu darah. Gitu. Justru mereka maunya itu. Makanya darah. Jadi sebenarnya kata-kata yang sedang berdarah jangan naik gunung itu akan menjadi pembenaran karena mereka tahu betul manusia itu kalau bagi mereka kan kaum yang naif. Naifnya begini, mereka hidup nyaman di kota misalnya. Lah ngapain naik ke gunung? Lalu di gunung mereka akan sambat, mengeluh. Ih dingin, ih capek. Lah yang suruh jalan siapa? Bagi mereka itu segitu kita itu naif.
kaum naif ini mereka mempermainkan itu gitu. Jadi pasti ada yang sama seperti ketika kita berada di lampu merah. Merah itu begini, kuning itu begini, hijau itu begini. Itu kan sudah konsensus. Tapi berapa banyak lampu merah orang tetap menabrak. Orang bilang adanya hukum itu untuk dilanggar. Kaum balelo ini kan begitu. Nah sama di gunung juga mereka tahu pasti ada di antara manusia yang sedang haid tetap nekat. Dan mereka jadi benar ketika celaka. Akhirnya Kan jadi sudah diperingatkan, ini tempat sakral, mereka tetap dapat sakralnya. Nah, orang yang nekat dapat celakanya. yang diuntungkan mereka juga. Ya, itu yang diuntungkan mereka juga. Mereka ini sangat manipulatif. Oh gitu. Iya. Wah, berarti memang apa ya, bisa dibilang kita juga nggak bisa menafikan kalau mereka benar ada ya, berarti benar. Oh, kalau mereka benar ada, saya kira kitab suci pun mengatakan begitu. Iya. Cuman kitab suci tidak membeberkan dengan lengkap seperti apa. Nah, kita celaka kalau kemudian kita mencoba bermain di situ. Saya pernah kok ditolong kalau saya sebut seorang ya bukan orang gitu. Jadi dari kalangan mereka itu pernah ada yang menolong saya ketika saya mengalami celaka di Gunung Slamet, di gunung ini Ungaran, dan sampai sekarang itu dia tidak pernah minta balasan. Begitupun saya tetap hati-hati gitu loh. Misalnya dia nggak mau kasih tahu namanya saya nyebut Anda siapa, sebut saja Kanjeng Ibu. Orang Jawa itu kalau nyebut Kanjeng Ibu itu untuk siapa? Ratu Kidul. Dan dia jelas bukan Ratu Kidul. Oh gitu. Iya. Nah itu loh manipulatifnya di situ. Berarti ketika saya bilang Kanjeng Ibu itu dia bukan Ratu Kidul. Oke. Paham nggak? Iya. Jadi mereka nggak iya. ada manipulatif terhadap keimanan, apapun dia manipulatif, Mas. Serba disesatkan ya? Iya, disesatkan. Oh gitu. Untuk keuntungannya sendiri. Dan itu sebuah kebanggaan. sebuah kebanggaan. Iya. Katakan gini, Anda panggil Jai Langkung, maka jin yang datang kan. Betul. Dia akan menyaru sebagai rohnya si A, si B. Betul. Si. Ada kunci-kunci tertentu untuk tidak disesatkan. Nanti kalau Anda tanya saya tahu, saya bisa jawab. Misalnya begini, gitu ya. Tapi mereka bisa tahu banget. Ini film yang sedang beredar apa itu Vina? Ya. Itu yang masuk itu bukan roh. Nggak bisa, Mas. Saya pernah mati suri. Nggak bisa. Kita sudah sampai di satu tempat itu nggak bisa pulang. Kita itu disedot rasanya kok. Itu bukan Vina? Ya. Kalau kemudian kekuatan yang di atas sana menolak kita, belum waktunya kamu ke sini, kamu pulang baru bisa. Gitu. Itu bukan Vina. Jadi dia tahu rinciannya, dia bisa paham tangisan jiwanya Vina, nah dia main di situ. Oke. Tapi ketakutan demi ketakutan, orang yang ketemu sama si hantu itu yang dia inginkan. Jadi setiap ketakutan manusia kira-kira begini, di sana akan menjadi cerita. Aku loh bisa nakut-nakuti si itu. Oh enggak, aku malah bisa bikin sesajen buat aku. Aku loh setiap habis sholat misalnya disebut, dan yang ini. Itu yang mereka inginkan dari kita. Jadi bukan kalau agama bilang jangan menyembah setan terus kita menyembah. Enggak, ini juga bentuk lain penyembahan. Betul, tanpa kita sadari. Iya, tanpa disadari. Jadi ini mengistimewakan mereka sehingga sudah melebihi manusia normal, melebihi sesama kita manusia. Itu bagi saya sudah dalam tanda petik mulai menyembah. Iya. Nah ini Pak Alex, ini menarik nih. Kalau ini sekedar ngobrol aja ya. Kalau itu kan yang Vina tadi itu, dia kan ibaratnya terkuak setelah ada kasarnya bahasanya lah rohnya masuk ke salah satu sahabatnya. Walaupun itu sedikit membuka apa yang terjadi, tapi keuntungannya apa sih buat si jin ini dengan begitu kalau menurut Pak Alex? Banyak, Mas.
dia juga bisa bilang bahwa aku yang membantu mengungkap kasus ini. Oke. Gitu. Banyak. Aku membuat si A takut. Aku membuat ini banyak sekali, Mas. Akhirnya dampaknya karena ini meluas ya, orang mempercayai bahwasannya roh itu bisa memberi informasi. Iya, dan itu kesesatan. Iya, luar biasa itu dampaknya Nah, jutaan orang. manipulasinya jin sampai di situ. Jadi apa yang kita percayai itu menjadi rusak karena ternyata enggak seperti kata kita. Iya. Roh itu masih bisa nongol. Berarti bisa dong nanti aku kalau sudah mati aku akan menghantui si A. Enggak bisa. Jadinya merusak akidah ya jadinya. Ya, itu merusak akidah. Oh iya, luar biasa nih. Iya, saya aja nggak kepikiran sampai ke situ Pak Alex. Berarti benar-benar mereka tuh super manipulatif ya. Oke. Nah, Pak Alex sendiri setelah yang apa? Ya maaf yang kejadian itu, Pak Alex sendiri masih sempat coba melakukan pencarian ya. Ya. Dan di saat melakukan pencarian itu, apakah ada ya baik yang mungkin jin menyerupai sahabat Pak Alex atau apapun itu yang menghampiri atau sekedar ngajak bicara? Kalau menyerupai sahabat nggak ada. Oke. Tapi yang ditemui malah istri itu malah si dia itu yang kayak mimpi. Jadi dia di antara mimpi atau sadar itu dia merasa ketemu seorang lelaki yang tua dan bilang, intinya bilang sama suamimu nggak usah nyari-nyari lagi. Intinya gitu. Oh gitu. Ya. Oke. Nah Pak Alex nih, ini satu pertanyaan lagi nih. Kalau saya ini yang sama saya pikir ada yang menyebut yang namanya sebuah kearifan lokal Pak Alex. Misalnya ada sebuah selamatan lah kasarnya, selamatan. Misalnya dia hasil lautnya melimpah atau apapun itu. Nah itu mereka mempersembahkan tumpeng, misalnya tumpeng dengan aneka ragam isinya, dan ini bukan buat manusia tapi untuk yang mereka berterima kasih. Kalau menurut saya kan itu apa ya, sesuatu yang masih nggak masuk di logika saya sebagai kaum milenial lah gitu, masih agak bingung gitu. Depan pandangan Pak Alex itu hal kayak gitu gimana? Ya sebelumnya saya cerita dulu background saya ini. Awal-awal jadi pendaki gunung itu saya orang yang bisa dibilang kalau sekarang orang bilang kearifan lokal, saya itu penuh dengan ketidakarifan lokal. Jadi begitu lihat sesaji, saya injek-injek. Bukan saya injek-injek Mas, di Bali itu saya kencingin. Yang kemudian dampaknya saya ketemu sama mereka dan mereka jelasin kenapa sih sesaji itu gunanya apa, itu kan. Oh, gitu. Okay. Itu pernah itu saya muat di kontennya Diah Tomblok itu. Jadi berawal dari situ, jadi setiap ada semacam pensakralan terhadap sesuatu itu, saya akan menolak habis-habisan. Saya pernah merusak waktu itu saya masih SMP, merusak satu cungkup yang akibatnya sampai di rumah saya diteror sama jin. Itu background saya, jadi saya melawan apapun yang dipercaya pendahulu-pendahulu saya, leluhur-leluhur saya, yang sekarang disebut kearifan lokal itu. Belakangan dengan makin bertambahnya pengalaman, saya temukan bahwa ini nih semacam budaya. Meskipun kebudayaan dan agama itu sering berhimpitan. Berhimpitan itu artinya begini. Boleh nggak sih sebenarnya kita buat sesaji? Nah, itu kan tergantung kerenteknya, tergantung hatinya, gitu. Kalau itu sekedar menghormati para leluhur, kemudian menjadi semacam ungkapan syukur bahwa saya ikhlas menyisihkan apa yang saya dapatkan untuk saya kembalikan ke asalnya. Karena sesaji itu kan artinya dibuang kan itu, disajikan, tetapi faktanya adalah berarti itu nggak dimakan kan gitu. Betul. Keikhlasan itulah yang baik menurut saya. Tapi kan tetap jadinya mubazir. Nah itu ketika hal-hal yang lain mulai bicara, makanya saya bilang antara budaya sama agama misalnya itu sangat berhimpitan. Jadi ketika kita ngomong soal agama ya sudah. Jangan lakukan itu, tapi jangan pula merusak
gitu loh. Paham nggak Mas? Iya. You Paham. jangan bikin sesaji, you berdoa aja. Tapi kalau orang lain bikin sesaji, apapun alasannya, sudahlah. Itu kan bentuk toleransi kan gitu. Bahwa dia tersesat menurut kita, ya udah biarin aja gitu. Kita nggak usah ikut tersesat. Gitu. Nah, kemudian agak beda sih yang saya amati ya di Bali sama di Jawa itu semangatnya beda. Semangat bikin sesaji rata-rata beda. Kalau di Bali itu yang dijelaskan sama penghuni alam sana, penghuni alam sana ketika saya merusakkan sesaji itu kan saya ditemui. Kenapa kamu rusak sesajiku? Panas dia didatengin. Iya, cewek itu. Oke. Cantik. Hah? Ya untungnya yang datang cewek ya, cewek dan cantik gitu. Kemudian diterangkan bahwa sesaji oleh masyarakat Bali itu sebenarnya bukan seperti yang kamu pikir diberikan pada setan-setan, tidak. Itu diberikan pada kera, semut, apa binatang apapun yang memakan itu. Ke alam. Iya, kembali ke alam. Jadi filosofinya adalah keikhlasan bahwa kita bisa mengembalikan sebagian dari hasil yang diberikan Tuhan kembali ke Tuhan, bukan untuk semuanya melulu untuk diri sendiri. Nah, di sisi yang lebih kulit itu adalah dibalikin ke alam. Semut itu juga perlu makan, monyet juga perlu makan. Oh, pemahamannya seperti itu. Iya, itu di Bali. Iya. Kalau iya, di iya. Jawa yang saya lihat, karena saya juga sering ziarah dulu, sekarang sih udah nggak pernah. Ada sesaji dan sebagainya yang disebut, jelas itu danyang. Jelas danyang. Ya, kalau danyang itu jin. Iya. Rata-rata misalnya sesaji itu yang diarahkan ke danyang biasanya sekitar berhubungan sama satu keinginan, misalnya pengen jadi pejabat, pengen jadi wakil rakyat, pengen kaya. Nah, Bikin itu. sajian ke pohon besar. Tidak pernah Oke. ada, saya lihat kan, karena kalau saya ziarah bareng itu kan apapun doa mereka itu kan aku dengarkan ya. Tidak ada yang ini Tuhan kami persembahkan ini untukmu, enggak, yang disebut ya danyang kan. Ya, itu. Nah, kalau sudah berbentuknya misalnya spesifik ya, ini misalnya tumpeng dengan, ya maaf kan yang populer apa sih di masyarakat, ayam cemani hitam lah itu. Itu apa itu maksudnya, buat apa, gimana kalau menurut Pak? Ya, sesaji itu ada banyak. Kadang-kadang jajan pasar. Jajan pasar itu ada sekian warna. Itu semua simbol. Oke. Nah, sekarang yang paling apa ya, banyak tumpeng itu biasanya disertai ayam. Betul. Ayam ingkung, berarti ayam utuh. Itu juga simbol bagi mereka. Simbol. Ya, jadi kalau mereka minta, misalnya ya, aku pengen kaya ini, ya sudah bikin selamatan, bikin tumpeng supaya kamu selamat. Gitu. Selamatan itu artinya kan supaya kita selamat. Nah, bikin tumpeng. Tumpengnya ini harus ayam hitam mulus. Itu simbol. Simbol Yang dari- mungkin yang minta kaya atau minta apa tadi nggak tahu. Itu simbol bahwa kita siap menumbalkan orang manusia yang satu suku sama kita atau keluarga tanpa kita sadari itu ya. tanpa disadari itu. Jadi ketika tumpeng itu dibuat, sana bisa kapanpun mengambil sesuatu atas diri kita karena kita sudah terbukti setuju. Buktinya apa? Lah tadi sudah motong ayam Jawa. Itu Misalnya. disitulah kita dimanipulasi oleh mereka. Nah, ya? itu yang saya bilang, mereka itu manipulatif. Oke. Kalau bilang syaratnya tumpeng itu harus ayam yang putih mulus, itu berarti orang asing. Gitu. Bisa orang seberang pulau, beda suku bangsa atau bahkan orang asing yang bergaul sama kita. Iya. Oh, Jadi seperti itu simbol. Itu simbol ya. Ya. Padahal permintaan ini belum tentu dikabulkan. Gitu. Belum tentu kita minta kaya sudah bikin selamatan lalu benar-benar kaya, enggak. Padahal kita udah teken kontrak sama dia. Ya, menurut yang Anda ketahui, pucuknya atau ratunya pesugihan itu
Kalau di Jawa siapa? Perempuan itu ya? Iya. Iya. Nah, dia itu pernah bilang ke saya, Oh gitu? karena saya pernah bertapa di sana juga. Oke. Bentar. Ora kabeh sing njaluk sugih karo aku, tawene. Artinya apa tuh, Bang? Tidak semua orang yang minta kaya atau kekayaan ke saya tak berikan. Kalau orang itu hancur tanpa diberi uang atau diberi kekayaan, ya tidak akan saya beri uang. Kalau memang dia hancurnya karena diberi kekayaan, saya baru beri uang. Karena apa? Tugasnya dia itu bukan untuk menolong. Fix dari sana. Tugasnya dari Tuhan itu tidak membuat orang miskin jadi kaya, enggak. Betul logikanya. Tugasnya adalah menggoda manusia. Menyesatkan. Iya. Prinsip menggoda gimana? You puasa. Misalnya ya ini ya, aku bawa makanan nih, mau enggak? Nah, tak pancing kan, mau? Jangan. Karena saya tahu habis ini you akan beli sendiri makanannya. Tapi kalau you hanya goyah dengan makanan ini, ya udah tak kasihkan. Karena tugas saya yang penting you batal puasanya. Nah, sekarang pakai logika. Dari sekian orang yang minta pesugihan, ada berapa persen yang hancurnya justru karena nggak diberi uang, dan ada berapa persen yang hancur setelah jadi kaya. Sama-sama hancur ya? Iya, tetapi 90% lebih justru akan hancur tanpa dikasih uang, Mas. Dikasih uang. Nggak dikasih uang, tapi dikasih harapan di toko ini, pesugihan ini, dan ternyata gagal padahal sudah ketemu dan sebagainya. Dia akan pergi ke tempat lain, cari utangan lagi. Makin dalam. Ya, makin dalam. Akhirnya kalau ditagih orang sudah nggak punya uang, emosi yang muncul, bacok lah, masuk penjara, berdosa dia. Sudah selesai tugasnya, tugas si perempuan itu selesai kan. Iya, betul. Anda mau beli di toko mana? Setahu saya tetap aja ada di sana. Iya, Itu kan iya. cabang aja, Mas. Artinya hidup orang ini sudah hancur. Pertama sudah ibaratnya meminta sama dia. Meminta, kemudian terjadi korban, itu harus dihitung. Kemudian meminta ke dia itu secara filosofi itu sudah menduakan Tuhan. Sudah musyrik lah kasarnya. Iya. Belum lagi kalau mati, sana akan bersaksi. Ini pernah minta sama aku loh. Ini pernah ngebunuh orang karena minta sama aku. Gitu. Padahal dia aja nggak menikmati apa-apa ya. Ya, Kan? padahal dia nggak dapat apapun. Wah, itu cilakanya dunia pesugihan gitu loh. Nah, dunia pesugihan ini kan salah satu persinggungan kita sama mereka. Gitu. Contoh lagi, saya tidak bergaul dengan mereka untuk mencari kaya, tapi saya mencari ketenangan hati. Saya minta petunjuk supaya saya hidup itu harus seperti apa. Loh, ini juga sudah musyrik dong, Mas. Masa minta petunjuk ke makhluk lain? Yang jelas-jelas tugasnya nyesatin kita. Ya. Logikanya. Oke, abaikan itu. Abaikan bahwa tugas mereka menyesatkan. Karena selalu dalam masyarakat ada pro dan kontra kan. Tapi secara logika aja ini udah nggak masuk. Gitu. Masa saya mau tanya bagaimana saya mendekati Tuhan, tanyanya bukan ke Tuhan tapi ke jenengan misalnya. Lu jenengan aja belum tentu dekat sama Tuhan kok. Gitu loh, Mas. Jadi nggak usah pakai dalil-dalil, pakai logika aja, itu sudah ajaib. Belajar apa silat, katakanlah jurus apa gitu ya, sama mereka itu menurut saya sudah aneh. Sudah aneh. Kenapa sih banyak guru silat? Kenapa nggak belajar aja sama mereka, sama-sama manusia? Efek sampingnya itu bisa ditekan. Tapi kalau belajar sama sana, nanti tahap ini kamu harus begini, bikin sesaji begini. Semua sesaji itu simbol. Itu simbol. Gitu. Di saat kita menyediakan sama saya, kita sudah tekan untuk menyetujui. Oke. Kebanyakan bunga yang dipakai apa, Mas? Apa tuh? Sesaji yang ada bunganya,
itu kebanyakan yang dipakai apa? Bunga apa? Bunga mawar, Mas. Iya betul. Salah Ya satunya kan? mawar ya. Ya, karakternya bunga mawar itu gimana? Dia wangi tapi berduri. Nggak cuman itu, ada yang lebih fatal lagi, Apa tuh? rontok. Dalam waktu sekian menit, bunga mawar yang segar itu akan rontok. Itu pun berduri. Daya tariknya hanya wangi, kelihatan indah, tapi hanya sekejap. Apapun yang kita dapatkan dari mereka, itu hanya sebentar. Rontok dan kita kena durinya. Oke, berarti ini menarik bro ya. Ini aturan mainnya mereka tuh seperti itu ya. Jadi segala macam tipu muslihat ini kadang yang terparahnya adalah kita sudah sirik, musyrik dan kita nggak menikmati hasilnya dan masuk neraka pula ya kan? Kan begitu om ya. Iya kan, aduh. Ya moga-moga jangan. Iya. Tapi ini sih keren sih. Ini buat apa ya? Buat saya sendiri nih banyak hal yang nggak kepikiran sama saya untuk hal kayak gini. Tapi kayak tadi tuh masalah ya kita apa-apa ya udah ke Tuhan aja ya. Nggak usah yang neko-neko. Ya nggak usah macam-macam. Apalagi sampai kita nanya ke orang yang belum tentu orang itu dekat sama Tuhan ya kan. Ya, meskipun begitu karena ini sudah menjadi kebudayaan. Betul. Ya sudah kita harus toleransi. Tapi bukan berarti kita harus ngikut. Saya tidak bilang jangan ngikut loh ya. Silakan kalau mau ngikut. Setidaknya ketahui ada jebakan-jebakan Batman-nya. Ada berapa banyak sih orang mengira dirinya sedang belajar ilmu berakhir dengan katakanlah pembunuhan, kanibalisme. Ada berapa banyak orang, apa itu nggak cukup untuk menunjukkan bahwa mereka ini manipulatif? Oke. Pernah dengar kan ada orang yang jadi kanibal karena berharap dia jadi kaya atau jadi kebal atau apa? Iya. Nah, aneh-aneh woy. Saya tanya, misalnya Anda menjadi orang itu, Anda pengen kebal misalnya, nggak usah pengen kaya. Kaya ini lebih naif lagi. Anda terpeleset sedikit jadi nggak kaya, tapi kebal katakan. Buat apa ilmu kebal itu? Kalau waktunya mati, ya kita mati aja. Gitu. Nggak ada yang abadi. Nggak ada yang abadi di dunia ini. Nah, kalau saya, menurut saya loh ya ini, maaf kalau ini salah. Ilmu kebal yang sesungguhnya atau ilmu keselamatan yang sebenarnya itu apa? Orang Jawa bilang tepo seliro, artinya menghargai orang lain, santun, itu sudah. Ilmu Kalau selamat kita, nah itu ilmu selamat yang sebenarnya kita nggak usah belajar apapun. Yang penting sama orang ramah, kita menghargai orang lain, toleransi dan sebagainya, sudahlah selesai. Gitu. Sesimpel itu sebenarnya. Sesimpel itu, tapi karena kita ini buta, ya udah tabrak aja. Mau apapun, orang bilang, oh itu kalau ke sana bisa begini, harusnya. Terus kalau bisa itu kita mau pakai buat apa sih? Iya. Zaman sekarang ini, kalau kita bisa, kalau dulu ada yang namanya sumpet geni misalnya ya, keris yang kalau dibeginikan set gitu lampu bisa mati. Lah saklar itu fungsinya terus apa? Gitu loh. Dan orang rela bayar miliaran untuk itu. Nah, itu dia dapat apa? Oke, dapat terkenal. Berapa lama sebentar lagi mati? Belum 40 hari kita mati, orang sudah lupa ada orang yang namanya Alek. Konyol banget. Sementara untuk melakukan yang naif itu tadi, saya lakukan whatever, apapun. Lucu kan? Dan ini tidak akan dihitung ketika setelah saya mati. Tuhan itu tidak akan mempertimbangkan, you pernah sakti ya, udah kamu masuk fit. Nggak ada. Itu justru jebakan. Betul. Gitu. Oke Pak Alek, ini ada satu poin pertanyaan terakhir lah. Balik lagi kita ke konteks pendakian Pak Alek ya. Iya. Karena saya ini kan seorang konten kreator. Ada berbagai macam orang datang ke saya dengan berbagai macam cerita. Salah satunya yang menurut saya tuh, saya masih tanda tanya apakah benar iya atau seperti apa pandangan Pak Alek ya. Ada orang yang pernah bisa dibilang
melakukan pendakian, tiba-tiba dia masuk ke alam sebelah. Masuk ke alam sebelah, dia bisa melihat apa yang terjadi di sana, bahkan dia bisa melihat banyak pendaki yang tersesat di sana. Dan dia bisa keluar ke situ, dan akhirnya pada atas keinginan sendiri, dia bisa kembali masuk lagi. Itu kalau hal-hal seperti itu, kalau menurut subjektivitas Pak Alex, itu seperti apa? Iya, pribadi nih ya. Iya, pribadi, subjektif. Kalau ada yang seperti itu, saya punya satu keinginan kok. Masukkan saya ke desa di Gunung Slamet. Karena sekarang kondisinya beda. Jadi dulu ketika saya turun, semangat saya turun itu kan salah satunya yang paling besar. Itu harus ada saksi hidup untuk menceritakan peristiwa yang sebenarnya terjadi. Kalau nurutin hati saya, karena sahabat terbaik saya, guru saya dalam hal spiritual, karena Iqbal itu kan imam saya pada saat itu, mati di depan saya, hidup saya jadi nggak ada gunanya dong. Belum lagi yang satu juga nggak jelas. Jadi ada bagian dalam diri saya yang pengennya ya udah mati aja. Bahkan jauh setelah itu. Jadi setelah selamat, saya juga kadang-kadang menyesal, kenapa sih aku harus hidup? Kenapa? Kenapa sahabatku yang jauh lebih baik dari aku yang diambil gitu? Oh, itu panjang sekali, Mas. Jadi dari 3 orang itu, yang paling jelek itu saya. Bukan mereka. Mereka itu sangat bertakwa, sangat baiklah keimanannya. Aku itu sudah peminum, omonganku kotor, jelek lah pokoknya, jelek. Rock and roll pokoknya. Ya, rock and roll lah. Nah, sampai sekian tahun, jadi baru beberapa tahun yang kemarin itu, ada yang bilang sama saya, kenapa Anda tidak berpikir terbalik? Kenapa Anda hanya berpikir sepihak, bahwa Anda merasa lebih buruk? Kenapa tidak berpikir bahwa karena Anda lebih buruk, Anda diberi kesempatan? Mereka yang sudah lebih baik itu yang dipanggil duluan. Nah ini kan apa ya, pencerahan yang saya temukan belakangan. Kalau sekarang saya pikir ke sana kan situasinya udah beda. Situasinya saya udah cerita apa yang terjadi. Nah sekarang saya pergi untuk mengetahui. Jadi sebenarnya apa yang terjadi sama mereka gitu. Meskipun berapa bulan yang lalu kan, atau tahun yang lalu ya, si Iqbal sama si Gagah itu kan masing-masing sudah nemui saya lewat mimpi kan, yang pada intinya tidak setuju kalau saya melakukan hal itu, dan mereka memastikan saya sudah baik di sini. Si Gagah malah lebih ekstrim, saya sekarang sudah tidak ada di sana gitu. Kata-kata sekarang itu berarti bisa ditafsirkan ada waktu di mana dia memang ada tinggal di sana. Tapi sekarang ini ketika saya mimpi, saya sudah tidak di sana. Meskipun waktu ngomong itu dia sambil celingak-celinguk kayak takut ada yang ngikutin dia ya. Tapi itu melegakan saya. Gitu. Mereka nggak setuju. Jadi kamu nggak usah nyari, nggak usah, lanjutkan aja hidupmu kan gitu. Kalau bisa malah nggak usah naik gunung. Ngapain sih nggak mau naik gunung kan gitu? Sudah cukup kan? Dia bilang gitu. Meskipun begitu, tetap saja kan bukan mereka yang hidup. Mereka yang sekarang sudah tenang. Lah saya ini masih hidup. Jadi semangat saya ya untuk memastikan benar nggak mereka tersesat di satu tempat dan tidak bisa pergi. Apa yang bisa membuat manusia yang jauh lebih mulia diciptakan Tuhan bisa diperangkap? Selama saya bisa bantu, saya akan bantu. Kan gitu ya. Betul. Tapi apa ya, ada loh Mas, orang yang bisa keluar masuk. Nah itu Pak Alex. Karena saya juga, meskipun ini rancu, sebenarnya yang saya alami ini gejala psikologis, hipotermia, akibat hipotermia atau memang beneran. Tapi yang saya ketahui, satu, waktu itu relatif. Waktu kita sama waktu mereka nggak sama. Jadi kita bisa aja merasa 1 jam di sana, ternyata kita udah pergi berhari-hari bisa gitu. Saya pernah itu waktu di Ungaran itu, saya merasa dirawat luka saya itu karena saya jatuh itu ya, dirawat, kaki saya dipijit, kasih bobok tahu
Jadi akar-akar tertentu yang ditumbuk itu ditaruh dan terasa hangat itu. Saya hanya pergi semalam, tapi saya merasa 3 hari. Jadi waktu itu relatif. Satu itu. Yang kedua, kecuali terjadi sesuatu yang luar biasa, kita saling merasa nggak nyaman. Gitu? Ya. Kecuali terjadi sesuatu yang luar biasa. Sesuatu yang luar biasa itu misalnya kita ditawari makan. Jadi kita kan udah jadi kira-kira sama seperti mereka. Apalagi kalau mau diajak nikah. Ya sudah kita jadi mereka. Kalau ini terjadi, yang terjadi adalah siluman. Gitu. Jadi manusia yang menyerahkan kemanusiaannya untuk menjadi bagian dari mereka. Itu dia bukan jin, dia juga bukan manusia, golongannya disebut siluman. Jadi setengah manusia, setengah bukan manusia. Karena dia sudah mengatakan iya untuk menerima. Iya. Oke. Dan iya itu tidak selalu formal. Mau nggak jadi bangsa kami? Kalau itu kan terlalu terlalu frontal, formal, orang pasti defensif. Enggak. Iya. Dimanipulatif dikit lah. Dimanipulatif. Ini loh, makan. Kamu lapar kan? Ini, apa yang kamu inginkan? Kami ada semua. Nah, aku juga punya cewek ini kalau mau menikah. Nah, pelan-pelan ya. Kalau kamu menikah sama ini, kamu jadi lurah. Karena dia anaknya Pak Lurah atau Bu Lurah. Nah, kayak gitulah. Kira-kira. Dijanjikan yang enak-enak lah. Iya. Sehingga kita tanpa sadar kita mengiyakan. Saat iya, udah selesai buat dia. Iya. Oke. Gitu. Jadi kalau memang ada yang bisa memasukkan, saya siap. Selama saya masih hidup, saya akan siap masuk ke sana. Tapi saya sendiri bukan menjustifikasi, tapi berdasarkan pengalaman saya sendiri, nggak gampang keluar masuk. Nggak gampang. Iya, nggak gampang. Iya. Ya artinya kita juga nggak bisa bilang enggak, tapi kemungkinannya kecil gitu. Iya. Oke, ya jadi kadang tuh saya suka ini Pak Alek, yang namanya orang menceritakan kita nerima aja ya. Saya ya begini. Tapi itu jadi apa ya? Jadi perdebatan di saya. Apa iya bisa begini? Apa ya gini kan? Ya maaf, kalau saya lihat kan Pak Alek pengalamannya jauh lebih dibanding saya, secara usia juga jauh gitu. Mungkin ada satu pembanding Mas. Jadi saya punya guru spiritual yang sekarang udah meninggal ya. Oke. Suatu ketika saya ngobrol sama temen yang punya pengalaman mistis sama dia. Jadi suatu ketika dia tidur di sanggarnya, lalu oleh guru saya itu dipeluk dari belakang, terus disuruh memejamkan mata. Dia tiduran gitu. Kamu pejamkan mata ya. Melek itu dia berada di tempat lain. Iya. Melek ada di tempat lain. Saya berada di sampingnya loh Mas. Jadi dia cerita, kemarin tuh waktu aku dipeluk sama ini sebenarnya saya pergi ke sini. Dia bisa cerita, padahal ini orang nggak pernah pergi. Objek yang saya ceritakan itu adalah objek yang saya tahu betul. Nah, paginya dia cerita begitu. Tapi sepanjang malam saya lihat orangnya itu ada di samping saya. Jadi yang pergi rohnya. Kalau kita masuk ke dunia gaib banyak rohnya, kita nggak bisa berbuat apapun. Bagaimana saya bisa menyeret orang karena saya nggak punya fisik, hanya roh-roh dong. Gitu. Jadi yang kita maksudkan dalam pembicaraan tadi itu masuk dengan badannya ke dunia gaib. Susah deh kayaknya. Susah ya? Iya, susah. Oke ya. Saya pun agak sependapat dengan Pak Alex sih. Kayaknya ya kalau ya namanya nggak ada yang nggak mungkin sih sebenarnya, tapi kayaknya kemungkinannya kecil gitu ya. Kemungkinannya kecil. Oke deh, brother. Kita nih udah lumayan banyak nih ya ngobrol dengan Pak Alex, dan jujur aja banyak sekali sudut pandang Pak Alex yang sebenarnya gue setuju. Kayaknya memang kita utamakan logika dulu ya terhadap hal seperti itu. Jadi kita juga nggak gampang ikut dengan apa yang mereka mau lah, bahasanya gitu. Pak Alex, ini terakhir lagi nih saya mau nanya nih. Monggo, selama saya bisa jawab. Oke. Dan jawaban saya kan belum tentu benar. Ya, tapi setidaknya kan bisa menjadi sebuah referensi. Ya. Saya kebetulan ini baru turun dari Gunung Lawu, Pak Alex. Kemarin saya sempat ngobrol-ngobrol dengan beberapa ranger senior lah di sana.
banyak sekali mereka mengalami kejadian. Dan ada satu yang unik di mata saya, belum lama ini, baru sekitar beberapa tahun lalu, ada perempuan dari Madiun, kalau nggak salah namanya Gati ya, kalau nggak salah namanya Gati, itu dia bukan pendaki, perempuan biasa yang ya biasa, dia hanya keluar dari rumah izin sama orang tuanya untuk ngambil laundry. Tiba-tiba dia ditemukan meninggal di puncak gunung, di mana dia bukan seorang pendaki, dia juga nggak punya latar belakang pendaki, nggak pernah kepingin buat mendaki. Nah, selama prosesnya itu, dari yang saya dengar dari keterangan di sana, beberapa orang, ada pendaki juga yang ketemu sama dia tuh, dia naik seperti sudah dihipnotis dengan tatapan kosong, bahkan ada salah satu pembantu dari Mbok Yem yang di puncak itu yang sempat bercerita ke salah seorang kawan, kalau dia lagi mau turun ngambil belanjaan, ketemu si Gati ini, dia sudah melihat anak ini aneh, kata dia. Dia jangan ngobrol, diem, jalan kata dia, tapi matanya kosong ke atas, diikutin. Tapi kalau menurut yang diberita itu adalah dia tergelincir dan jatuh. Ya. Tapi kalau yang saya dengar kemarin, ya mungkin ini dari sudut pandang satu pihak ya, dibilang dia melihat sendiri Gati itu melompat. Yang mau saya tanyakan adalah, apa mungkin bisa seseorang dipengaruhi sama faktor X lah, anggaplah jin. Dia tiba-tiba dimasukin jin, dia naik motor ke sana, naik ke atas dengan tatapan kosong, tiba-tiba dia bunuh diri. Itu kalau menurut Pak Alex itu, kalau buat saya itu absurd gitu. Itu gimana tuh Pak Alex, kalau dari pandangan Pak Alex? Iya, setahu saya ya, jadi dunia jin itu sama dunia kita itu ada banyak kemiripan. Oke. Salah satu yang berbeda itu adalah soal kesaktian. Jadi kadang-kadang saya berpikir, andai kata Tuhan tidak menciptakan satu tirai antara manusia dan jin, di mana antar golongan ini boleh saling berperang dengan sesuka hati, habis kita. Dalam hitungan jam kita akan habis oleh jin. Ada jin yang 3 kali melompat dia menyeberangi Pulau Jawa kok. Manusia sakti macam apa yang bisa begitu? Enggak ada. Jadi kita itu orang yang paling sakti. Saya punya beberapa guru yang sangat sakti. Punya guru yang kebal, punya guru yang bisa bikin uang, bisa apa, menyembuhkan orang gila. Saya punya. Enggak ada yang bisa sama dengan mereka. Gitu. Karena apa? Salah satunya wadahnya udah beda. Oke. Kita ini wadahnya itu tanah, mereka api, jadi karakternya beda gitu. Nah, tabir ini itu yang diantara kita, antara manusia dan jin itu disebut etika. Jadi ada etika. Ada batasnya. Ya, ada batasnya. Ada banyak sekali Mas itu batas. Saya kasih contoh aja. Jin tidak akan mencelakai manusia tanpa diundang. Diundang ini harus dalam tanda kutip loh ya. Diundang itu termasuk di sini ditantang misalnya. Itu diundang. Menantang itu termasuk mengundang ya. Oke. Siapa yang di sini muncul? Ayo berantem, bisa muncul. Dia punya hak karena dia sudah ditantang. Nah, konon itulah yang terjadi pada Alfi yang hilang di Gunung Lawu. Oke. Ayo siapa yang besok berani sama saya adu kecepatan. Sekarang bayangkan Anda berada di rumah, ada tamu. Tamunya nggak lihat Anda, tapi dia bilang, ayo siapa yang berani dari sini lari sampai ke dapur ngambil sesuatu terus balik lagi ke sini. Perasaan Anda gimana? Ini rumah Anda loh. Ini di Lawu. Nah itu rumah mereka. Nah ini sudah termasuk tantangan. Ketika nggak ketemu itu kan, saya bermeditasi. Waktu itu saya naik sama istri itu sampai di kawasan Pasar Setan atau di mana itu. Saya tanya sama yang Lawu, ini kok ada orang hilang nggak ketemu. Emangnya bisa nggak dia pulang? Bisa, tapi ongkosnya bisa sangat mahal gitu. Terus saya bisa nggak minta tolong Anda untuk memulangkan ini? Tidak, itu otonomi. Jadi yang Lawunya itu nggak terganggu Mas, tapi yang bawahnya. Nah ini juga etika.
Jadi bahwa sekalipun beliau katakanlah berada di tataran tinggi di sana, tidak bisa dengan serta-merta balikin. Sama dengan dunia manusia. Anda melanggar perda, nggak bisa gubernur apa presiden bilang ini bebasin aja, nggak bisa. Betul. Otonomi. Wilayah saya yang Otonomi. dilanggar. Saya berhak tersinggung dong. Iya. Sehingga kalau mau dibalikin ya pasti ada ritual tertentu yang bisa saja ongkosnya Lebih mahal dari apa yang hilang. Ya, oke, katakanlah. Oke. Jiwa tukar jiwa. Mampus deh kita. Tak balikin ini, tapi aku minta yang lain. Tukar-tukar kepala. Nah, kan susah. Urusan sama mereka itu repotnya di situ. Gitu. Itu misalnya seperti itu. Iya. Jadi kalau etika ini nggak ada ya sudah habis kita. Banyak sekali itu etika. Jadi kalau misalnya kita sudah begini, naik gunung misalnya, karena kita kan pendaki ya, sampai di atas gunung kita bilang, kalau habis ini saya lulus kuliah, saya akan naik lagi. Tidak naik lagi itu sudah persoalan. You janji sendiri di rumahku kok. Jadi kita sama aja memberi permit ke dia untuk menagih. Nah, itu loh Mas yang harus hati-hati. Kadang-kadang kita nggak sadar Iya. itu ya. Saya nggak tahu apa yang terjadi dengan Mbak Gati. Iya. Barangkali dia pernah berbuat apa yang secara nggak sadar, itu konotasinya seperti itu. Yang akhirnya ditagih. Iya, atau menghina misalnya, apa itu tempatnya setan, nah sudah. Sana tinggal, lah aku setan kok. Ya sudah toh. Nah gitu loh Mas. Nah sekarang begini, Anda pendaki toh. Kita ambil satu contoh gunung aja. Gunung apa yang Anda suka? Saya paling suka Lawu. You di Jakarta, Anda bilang aku ingin mendaki Lawu. Itu diingatan langsung ingat kondisi puncak dan sebagainya. Ya, artinya roh Anda begitu Anda menginginkan sudah sampai di sana. Badannya ketinggalan. Apa maksud saya? Jadi kalau si X ini bilang, aku daripada urip susah ngene iki, mending aku ning puncak Lawu, itu juga sudah permit. Wong dia yang pengen ke Lawu, tak gandeng lah sampai ke Lawu. Sampai di Lawu, aku tinggal bilang, itu loh rumahmu. Gitu loh Mas, jadi apapun bisa terjadi. Apapun bisa terjadi. Ya, makanya kita harus hati-hati sama kalangan mereka ini gitu. Bukan berarti takut loh Mas. Betul. Jangan takut. Tapi kita cuma harus tahu ada etikanya. Ada etika. Ini yang membuat kita selamat. Mereka pun juga begitu, ada etikanya, nggak bisa seenaknya ke kita. Begitu etika ini dirobek, sudahlah. Saya bilang tadi kita kalah sama mereka. Ada orang-orang yang dengan jurus tertentu bisa mengalahkan gendruwo. Tapi gendruwo ini akan bilang sama atasannya, aku disikat sama sana. Lah kamu ngapain? Aku nggak ngapa-ngapain. Oke, ini sudah celengan tapi bukan berarti tiba-tiba dia kena ilmu juga. Enggak selalu. Rezekinya jadi susah lah apa-apa gitu. Cara mereka membalas macam-macam. Iya. Apa dikira Tuhan itu hanya mendengarkan doa manusia? Enggak. Semua makhluk Tuhan ya. ya. Semua makhluk Tuhan itu yang berdoa dia dengar juga. Kalau posisi kita salah, kita mau berdoa pun ya susah. Mereka dizolimi pun mereka bisa berdoa ya. Nah, gitu loh Mas. Oke, ini keren sih. Kejawab sih juga. Oke, brother, ini Pak Alex sudah lumayan banyak nih memberi pencerahan ke gue juga. Mudah-mudahan ini juga bisa sebagai referensi ya. Mungkin nggak semuanya bisa kalian terima. Silahkan ambil yang positifnya aja. Yang menurut kalian tuh nggak cocok juga udah. Kita di sini buat santai, buat ngobrol santai, buat sekedar kita menambah saling sama-sama wawasan ya Pak Alex ya. Oke deh kalau gitu. Nih Pak Alex nih, sebelum episode ini saya tutup nih, kan rata-rata nih banyak juga yang pendaki nih. Pesan apa sih Pak Alex tentang ya, kan tadi yang kita bahas ini konteks alam sebelah, tentang mereka di saat pendakian, gimana caranya mereka bersikap terhadap alam sebelah. Pesannya Pak Alex. Ya, alam sebelah itu lebih banyak
mengintervensi kita itu kan melalui pikiran, Ya. melalui telepati, melalui hipnotis dan sebagainya. Kita nggak tahu bahwa kadang-kadang semilirnya angin, kadang-kadang tanjakan tertentu itu bisa dipakai mereka untuk memanipulasi kita. Katakanlah misalnya kita naik bersama teman-teman, lalu udaranya sejuk, semilir angin. Mereka tinggal menambahkan kata-kata dalam hati. Yang kita berpikir itu kata-kata kita sendiri. Enak sekali di sini. Nanti ajalah mendakinya. Itu teman-teman udah mau berangkat, ya udah biarin aku di sini dulu. Nah itu sudah awal dari sesuatu yang kedepannya bisa menjadi satu malapetaka. Atau bisa juga, ini di gunung, tunjukkan kegagahanmu, lari dong. Padahal oksigennya tipis, suhu udara sangat dingin, tempatnya juga mungkin ekstrim karena banyak jurang. Jadi hal-hal semacam itu yang kita harus hati-hati. Jadi yang pertama kita tetap menjaga kewarasan lah, menjaga logika kita. Ini di mana dan aku di sini ini siapa? Tamu kan. Jadi kita tamu. Tuan rumahnya nggak kelihatan. Apa angin kelihatan? Apa kerikil yang bisa menggelincirkan kita ke jurang itu kelihatan? Tidak. Saking banyaknya kerikil, kita menganggap ini dataran biasa. Tapi ada titik tertentu karena kemiringannya kerikil ini akan membuat kita terpeleset. Betul. Nah, jadi bukan hanya hal gaib, tapi alam itu sendiri ketika kita di gunung kan unpredictable, itu nggak bisa diramalkan. Jadi kita harus tetap logis. Dan kita juga harus sering menguji diri kita itu bukan hanya secara fisik, tapi secara batin, secara logika itu kita siap nggak sebenarnya naik gunung. Tadi waktu kita belum take, saya kan tanya, Anda pendaki gunung, pernah nggak terpikir suatu ketika Anda mendaki sama istri atau pacar, pada situasi tertentu pacar Anda tergelincir dan kemudian tinggal tangannya yang menggantung pada tangan Anda, yang kalau dipertahankan dalam beberapa menit kalian berdua jatuh. Pertanyaan saya, Anda lepaskan atau Anda putuskan untuk mati bareng? Nah ini kan pribadi sekali. Betul. Kalau saya akan lepaskan. Karena apa? Karena kalau saya pada posisi yang menggantung, saya juga akan lepaskan. Ini kan undian, Mas. Kalau pada zaman saya, tutor saya mendaki itu, almarhum Toto itu bilang, mendaki gunung itu sama dengan teken kontrak mati. Tapi kita nggak tahu kapan jatuh temponya. Tapi secara batin kita harus siap. Karena ini betul-betul olahraga yang sudah berhimpitan sama maut. Betul. Jadi tergoda sedikit, kita mau selfie, mundur-mundur, jatuhlah ke jurang. Gitu. Karena apa? Lupa bahwa kita itu mendaki gunung, bukan mau foto. Gitu. Iya. Oke. Bentar. Jadi pada situasi seperti itu, hati kita, logika kita itu harus memutuskan, menurut saya, tanpa romantisme. Tugas kita berbeda. Jadi kalau saya menggandeng istri atau anak saya lepasin sambil saya doakan. Ingat sama Tuhan ya, goodbye, kita akan ketemu lagi. Karena apa? Siapa bilang kalau orang yang berani mati itu luar biasa atau pemberani? Tidak, Mas. Pemberani itu kan bukan mereka yang tidak takut mati. Anda janjikan surga, banyak orang tidak takut mati. Kenapa? Apa karena iman? Bukan. Karena imbalannya surga, kan gitu. Pada kondisi ini kan sama, gitu. Ada imbalan yang sebenarnya semu, karena kita belum tahu benar apakah dengan cara begitu kita mencapai surga. Kita nggak tahu kebenaran sampai saatnya kita meninggal, baru kita tahu, oh yang aku buat ternyata 90% salah semua ini, gila gitu. Kan bisa begitu. Nah,
Seperti tadi saya bilang, bukan mereka yang nggak takut mati adalah pemberani, tapi orang yang takut hidup. Bagi saya itu pengecut yang sejati. Selesai mas, mati berdua, selesai, cerita tutup. Gitu. Tapi kenapa nggak berani hidup dengan luka? Saya punya hutang terhadap yang saya lepasin tadi. Kalau itu istri saya harus besarkan anak-anaknya dong. Kalau mati, lah yang besarkan anak-anak siapa? Dua-duanya lari. Yang satu karena takdir, yang satu karena keputusannya yang menurut saya unlogical gitu loh. Unlogical. Nah di gunung atau dimanapun, karena saya juga dulu suka memancing di laut ya. Situasi seperti di gunung juga ada di laut. Siapa yang mau melanjutkan derita itu? Bisa nggak kita hidup sampai akhir hayat itu dengan tetap menanggung luka? Itu nggak semua bisa. Itu jauh lebih berat sebenarnya. Ya, waduh berapa ratus kali saya pengen bunuh diri setelah peristiwa selamat mas. Karena hidup saya berasa nggak berguna. Gitu. Tapi ya itu saya tanamkan, kalau saya mati atas keputusan sendiri, beda dengan teman saya kan. Mereka mati karena takdir kan. Kalau aku putuskan sendiri, oke, aku mati, tak akhiri aja hidupku karena inilah loyalitas. Goblok menurut saya. Berarti saya pengecut karena saya nggak berani menghadapi kenyataan hidup. Gitu. Jadi sepanjang saya selesai pendakian di Slamet, di beberapa komunitas, saya dituduh kanibalisme, jangan-jangan sampai mayatnya nggak ketemu. Saya dituduh menganut ilmu sesat sehingga menumbalkan. Kalau mau menumbalkan teman, kenapa harus ke gunung kan gitu logikanya. Lu tinggal kemana gitu kan, nggak usah capek-capek ke gunung, nggak usah nangis-nangis juga kan. Sempat ada yang seperti itu? Iya, oh banyak mas. Sekian puluh tahun setelah saya selesai dengan pendakian Slamet itu masih di satu lingkungan pecinta alam kampus masih beredar bahwa itu yang kebetulan yang dikasih tahu itu adiknya Iqbal. Jadi kakakmu itu kayaknya ditumbalkan oleh Alex. Itu kan justifikasi yang anu ya. Sakit itu banget dengan iya, itu. sakit luar biasa. Banget. Sakit luar biasa. Nah, apa kita berani hidup seperti itu? Saya tidak bilang saya pemberani ya, tapi saya mencoba untuk jadi pemberani. Menghadapi semuanya. Iya, saya hadapi semua ya. Ada satu lukisan yang dibuat teman itu Mas Andi itu, yang melukiskan titik di mana di Gunung Slamet itu saya hampir memutuskan untuk terjun dari atas sebuah jurang air terjun itu. Setelah itu? Enggak, pada saat turun. Oh pada saat ya, turun itu? Ya, okay, jadi ngapain saya turun? Sahabat terbaikku sudah mati, Tuhan nggak nolong, artinya belum tentu juga Tuhan nolong aku. Yang satu kemana juga nggak jelas. Begitu saya pulang, kalau ternyata saya tok yang selamat, saya pasti akan berhadapan dengan pertanyaan-pertanyaan di mana saya nggak punya saksi. Gitu. Bisikan itu datang ya? Iya, bisikan seperti itu datang, sudah hampir gitu. Cuman kemudian saya jawab, oke lah, saya sudah teken kontrak mati. Tapi kan saya lupa mencantumkan tanggalnya kan. Jadi oke, saya siap mati di gunung. Karena ada seperti itu juga. Katanya kamu siap mati di gunung. Lah kok sekarang nggak siap? Gitu. Karena mereka manipulatif. Saya nggak tahu itu pikiran saya atau dibisikkan oleh jin-jin itu gitu. Mana buktinya gitu ya? Nah, pencarian itu, tim SAR itu bagi saya itu sebuah bantuan Tuhan yang luar biasa, di mana cerita-cerita saya itu terkonfirmasi bahwa saya sudah sampai di puncak. Oh, tim SAR nggak percaya, polisi juga nggak percaya, masa sudah sampai puncak kok bisa tersesat. Tetapi ketika tim SAR mencari menemukan tustel dan filmnya bisa diabstrak padahal sudah terendam di air berhari-hari, kan terkonfirmasi. Oh iya, ini memang sudah sampai di puncak. Oh memang terjadi ini. Itu terkonfirmasi lewat itu. Terus tim SAR ketemu harimau. Nah, saya ditanya ngalamin apa aja, ya saya cerita kami ketemu harimau. Harimau itu sudah punah gitu. Gimana?
dalam satu struktur cerita kalau satu komponen bohong maka yang lainnya bisa dianggap bohong semua kan. Berarti kamu mengada-ada. Nah, tim SAR ketemu harimau, mau bilang apa lagi? Berarti bisa dibilang pertaruhan terbesar Bapak itu dari saat situs tel ini ya? Ya. Kalau ini nggak ketemu, nggak ada bukti. Betul. Dan ternyata ketemu. Kemudian mereka juga ketemu macan kumbang yang makan monyet itu. Jadi cerita saya 3 hari hidup di antara macan kumbang itu juga nggak bisa dibantah karena memang itu ada gitu loh. Jadi wilayah itu memang mereka lalui juga. Jadi saya banyak terbantu oleh itu. Nah, manipulasinya jin itu adalah ketika dia kemudian ngomong, kamu sudah tak selamatkan, kamu sudah saya bantu. Oke, itu bisa ya dan tidak. Pertanyaan balik saya, bisakah misalnya mereka memfasilitasi saya berjalan tanpa izin Tuhan? Nggak bisa. Nah, itu pentingnya logika. Jadi di atasmu, kalau kamu benar, aku nggak bilang mereka benar. Tapi kalaupun benar, itu atas izin Tuhan. Betul. Berarti Tuhan yang menyelamatkan, kan begitu. Mantap. Komplit ini, komplit. Terjawab sudah semuanya. Oke, kalau gitu. Buat brother-brother semua nih, alhamdulillah gue udah sampai di Pak Alex dan mendengar ceritanya Pak Alex dan sudut pandang Pak Alex yang menurut gue sangat logis. Dan jangan lupa, ini Pak Alex menerbitkan ini Pak Alex ya? Iya. Ini bukunya judulnya Misteri Gunung Slamet. Ini kisah lengkapnya di sini Pak Alex ya? Iya. Oke. Ya. Ini Misteri Gunung Slamet ini yang menceritakan tentang kisah Pak Alex perjuangan hidupnya dengan 2 orang sahabatnya itu sampai mungkin yang nggak ada di podcast mungkin ada di sini semuanya. Iya. Ya. Buat kalian semua yang seperti gue juga yang sudah mendengar cerita ini dan pengen tahu lebih detailnya, cari ini di toko buku apa Pak Alex? Di Gramedia kan? Di Gramedia ada ya, di Gramedia. Ini keren banget dan alhamdulillah gue datang langsung dikasih bro yang pertama. Yeah. Atau pesen ke istri kan dia tomblo itu juga bisa. Oh iya tuh. Atau jenengan bisa juga toh. Oke nih Pak Alex, sebelumnya saya dan tim Jajah Malam mengucapkan makasih banyak ya sudah diizinkan untuk mendatangi Pak Alex. Aduh, alhamdulillah banget. Ada manfaat. Oke, gua Arfi dari Jajah Malam undur diri dan juga Pak Alex. Insya Allah kita ketemu di episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke.